Shalom, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah remaja online. Mari anak-anakku remaja, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita masuk dalam fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Amin. Mari anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari anak-anakku, siapkan diri kalian untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Bapa. Kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Melandasi ibadah kami pada saat ini Bapa, kami akan membaca dan akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami
agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terkhusus bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu pada saat ini. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, agar firman Tuhan boleh hamba sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anakku sekalian, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3 dan ayat 35 sampai 40. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 dan ayat 35 sampai 40. Firman Tuhan, saksi-saksi iman. Iman ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Kemudian ayat 35 sampai 40. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam goa-goa dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, Ibrani 11 adalah satu dari sekian banyak ayat dalam Perjanjian Baru yang sering menjadi dasar orang Kristen mendefinisikan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini hendak dinyatakan adanya sesuatu yang diharapkan yang buktinya adalah iman. Ada satu kejadian, ya, ada suatu kebakaran dan kebakaran ini di lantai 2 ternyata masih ada seorang anak yang terperangkap di dalamnya. Kemudian ayahnya ini berusaha bagaimana sehingga anaknya bisa turun ke bawah. Terus ayahnya menyuruh anaknya untuk turun. Tetapi anaknya ini takut. Dia bilang kepada ayahnya, "Ayah, saya takut. Saya tidak bisa melihat ayah di bawah." Tetapi ayahnya tetap memberi semangat. "Kau harus turun. Kau percaya kepada Bapa. Bapa akan menangkap kau." Akhirnya dengan kepercayaan dan keberanian, anak ini lompat ke bawah. Dan dia selamat. Dia bisa ditangkap dengan ayahnya dengan sempurna. Nah, anak-anakku, iman kita yang sesungguhnya akan terlihat ketika diperhadapkan pada situasi di mana kita harus memilih.
Seperti cerita tadi, anak itu percaya bahwa ayahnya akan menangkap dia, walaupun dia tidak bisa melihat ayahnya. Saat harus memilih, itulah yang saat harus memilih seperti itulah terlihat seperti apa iman kita yang sebenarnya. Hidup beriman yaitu yakin dengan sungguh-sungguh akan hal yang diharapkan meski tidak dilihat. Beriman kepada Tuhan yaitu percaya kepada firman-Nya, sehingga seluruh hidup kita serahkan penuh dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Segala ketakutan dan kekhawatiran dihilangkan karena kita percaya bahwa Tuhan pasti menjamin hidup kita. Percaya itulah yang menentukan hubungan antara Tuhan dengan umat-Nya. Tuhan senang kepada beberapa orang di masa lampau, bukan karena perbuatan mereka yang benar, tetapi karena mereka percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan membuat orang-orang ini dapat melakukan perbuatan yang benar di hadapan-Nya. Seperti Musa yang memiliki iman yang bersumber dari Tuhan dan tumbuh semakin maju dan berkembang berkat pertolongan Tuhan. Tuhan memberi Musa kesempatan untuk mendekatinya. Roh Kudus menolong Musa untuk membuka hatinya, sehingga Musa semakin mengenal dan akrab kepada Tuhan, semakin taat dan memberikan yang terbaik dalam hidupnya ketika diminta oleh Tuhan. Begitupun dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang siap berkorban dan siap mati demi imannya kepada Tuhan. Daniel pun siap dibuang ke kandang singa karena keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah. Begitupun Esther siap mati dengan menghadap raja untuk keselamatan bangsa Yahudi. Dan masih banyak lagi orang-orang yang berkorban dan siap mati demi imannya kepada Tuhan. Mereka disebut sebagai pahlawan iman karena mereka menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup mereka dan percaya dengan tulus dan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki firman yang ditaburkan dan didengar itu bertumbuh dan berbuah. Tuhan ingin melihat apakah iman yang dikaruniakan ke dalam hati kita masing-masing membuahkan perbuatan yang baik atau tidak. Nah, mari anak-anakku, kita belajar untuk selalu percaya dan taat, memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kita kali ini berjudul Aku Percaya Kepada Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, aktivitas hari ini, tugas untuk kalian membaca kembali kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Kemudian lengkapi tabel di bawah, ya, lihat di gambar. Dan mencari bukti kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, tugas kalian dikirim lewat WA Group. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari anak-anakku, kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan mengiringi persembahan syukur, kita menyanyi, terima kasih ya Tuhanku.
tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari anak-anakku, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami boleh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat bertemu dengan anak-anak kami melalui ibadah online. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk anak-anak remaja kami dalam pendidikan. Tuhan berikan hikmat, kepandaian kepada anak-anak kami agar mereka dapat belajar, dapat meraih segala cita-cita dan harapannya. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk orang tua mereka dalam pekerjaan dan dalam segala usaha yang mereka lakukan. Tuhan memberkati, beri kuat dan sehat, agar mereka dapat melakukan tugas pekerjaan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dalam segala aktivitas mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dan dalam segala harapan dan cita-cita mereka. Tuhan memberkati, beri kuat dan sehat, agar mereka dapat melakukan semua tugas-tugas mereka, semua pelayanan mereka, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh. Juga kami mau berdoa buat orang tua mereka, buat opa dan oma yang dalam kelemahan tubuh. Lawatlah mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga mau bersyukur pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan ini Bapa, agar dapat dikelola dalam pelayanan di lingkup gereja kami. Dan ajar kami untuk mempergunakan yang masih ada pada kami, agar kami mempergunakannya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin dan sertai kami di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang minggu ini. Beri kuat dan sehat, agar kami dapat melakukan semua aktivitas kami, kegiatan kami dengan baik, di tengah-tengah pandemi COVID yang masih ada. Lindungi anak-anak kami ini Bapa dari segala sakit penyakit, dari segala pergaulan yang dapat menyesatkan mereka dan menjauhkan mereka daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kami berdoa yang sempurna. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anakku, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita menyanyi, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di
Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah akan menyertai dan memberkati kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua.